Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini aku bakal ngajak kalian keliling ke Kota Blitar. Nah, tapi sebelum itu aku bakalan ngasih penjelasan sedikit tentang sesuai dengan judul kita hari ini, yakni mengenai pengembangan muatan lokal, gitu ya. Jadi nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai pengertian muatan lokal. Jadi simak terus penjelasannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Jadi, muatan lokal merupakan mata pelajaran tersendiri, teman-teman. Nah, kali ini aku sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu tempat industri yang ada di Kota Blitar. Lebih tepatnya di sentra industri kerajinan rendang di Kelurahan Tanggung. Yuk, simak penjelasan dari salah satu narasumbernya. Kali ini saya akan memperkenalkan salah seorang pengrajin rendang yang ada di Kota Blitar dengan Bapak siapa? Bapak Harnoto. Bapak Harnoto, ya. Ini Bapak Harnoto sudah sejak kapan, Pak? Saya sudah mulai bulan 8. Sudah sudah mulai Ya, sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti ini milik sendiri, Pak, ya? Ya, milik sendiri. Ya. Terus ini kayak proses pengerjaannya, kayak kadang pasang kulitnya, semuanya, terus sampai ini ngecatnya juga dari sendiri. Dari bekas Ada ada yang bagian sendiri-sendiri, bagian netting sendiri, melitur sendiri, terus narik sendiri. Narik yang ininya. Ya, nariknya tali. Oh, Ya, narik tali sendiri, ini sendiri, melitur sendiri. berarti ini usaha milik sendiri, Pak, ya? Ya, Terus kan sudah dari 98, Pak, ya? Terus mengapa Bapak kok milih rendang sebagai istilahnya usaha lah, Pak, gitu? Apa sudah dari turun-temurun? waktu pertama ya. Iya. Waktu pertama saya merantau ke keliling kerajinan tangan kerajinan Blitar, Iya. ke Pasuruan, Banyuwangi, Jojo sampai Banten, Bali. Dan setelah itu ketemu dengan produk rendang dulu masih manual. Mahal di sana, Pak, ya? Iya, karena masih dibahati toh, Iya. lubang-lubangnya ini dibahati toh. Oh, itu. Dan terus saya kenal, wah ini kalau saya masuk ini bisa masuk, ini saya pikir kan Iya. pasti cepat. Nah, sampai sekarang. Dan di daerah sini waktu itu sudah kenal sama rendangnya apa belum, Pak, waktu itu? Waktu itu saya 98 belum. Belum. Belum Berarti masih belum banyak. banyak. Sedangkan saya itu bikin pertama paling ke sana ke bawah Tutup. Iya. Nah, Tutup itu setelah habis ya saya pulang lagi. Keliling ke Daerah ke Ini kalau yang di sini tuh produksinya di sini apa? sini. Oh, di sini loh. Ya. Kalau sekarang, Pak, sekarang ini pemasarannya sampai mana, Pak? Sekarang pemasarannya saya masih ada ke Bali, masih ada lanjut ke tamunya langsung ke kita. Oh, yang datang ke sini Dari Cina. dari Cina. Itu sudah rutin, Pak, ya? Ya, insya Allah ini sudah dengan sekali ya. Oh, itu pasti, Pak, ya. Terus ini karena ada corona ya, ada dampaknya nggak, Pak? Nah, tempo hari ada dampaknya. Ya, pembayaran mundur sampai setengah tahun. Sampai sekian tahun. Ya, ini baru muncul lagi, ini mulai lancar-lancar sekitar 2 bulanan. Itu mulai banyak Ya. pesanan lagi, Pak, ya. Ya, Terus kalau macam-macam rendang sendiri ada berapa sih, Pak? Kan kayak ada yang besar. ini yang lebih kecil ada. Sampai kecil sampai ukuran 15 cm, sampai 25 cm, sampai 20, 30, terus 40 cm, terus sampai 50 cm, 60 cm. Paling besar 60 cm. Ya, Tapi untuk namanya sama, Pak, ya? Rendang gitu aja. iya, dan B. Yang JB namanya. B namanya. Terus harapan Bapak untuk generasi muda saat ini kan sekarang udah zamannya kayak gini, Pak, ya.
Ya. Terus apa namanya, harapan Bapak untuk generasi muda supaya bisa melestarikan budaya ini bagaimana? Melestarikan budaya itu ya memperkembangkan. Iya. Memperkembangkan supaya kerja juga tidak sampai nganggur. Iya, saya pekerjaan juga ya. Ya. Selain ada pekerjaan juga meneruskan tradisi juga Pak ya. Terima kasih Pak kalau begitu. Iya, ya. Selanjutnya kita akan pergi ke tempat yang kedua, yakni di makam Bung Karno yang terletak di Jalan Insinyur Soekarno. Yuk simak perjalanan kita terus ya. Bung Karno yang merupakan presiden pertama Indonesia dimakamkan di Kota Blitar loh teman-teman. Lebih tepatnya di Kelurahan Pondok Berit, Kecamatan Senan Wetan, Kota Blitar. Desain bangunan kompleks makamnya didesain dengan arsitektur khas Jawa, yaitu bangunan dulu dan dibangun pada akhir 1970-an. Ratusan ribu peziarah, baik peziarah rohani maupun peziarah politik, banyak mengunjungi tempat tersebut setiap tahunnya. Tepat di sebelah area makam Bung Karno masih ada bangunan lainnya loh teman-teman. Jadi sejak tahun 2004 telah ditambahkan bangunan baru yang menjadi satu kompleks dengan makam Bung Karno, yaitu perpustakaan dan museum Bung Karno. Jadi buat teman-teman yang suka baca-baca ataupun yang pengen belajar tentang sejarah, wajib banget mampir ke tempat ini. Masih di sekitaran kompleks makam, ada banyak banget pedagang souvenir yang memiliki kios di sekitaran kompleks makam Bung Karno. Nah, buat kamu, kalau pas lagi mampir di Kota Blitar, jangan lupa beli oleh-oleh di sini ya, karena ada banyak banget pilihan oleh-olehnya, mulai dari makanan, baju, sampai kerajinan tentang khas Kota Blitar. Nah, di depan kios-kios souvenir ini juga ada loh gong perdamaian. Jadi gong perdamaian ini menggambarkan keberagaman yang ada di seluruh dunia. Yuk kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke tempat yang ketiga, yakni ke sentra industri rumahan Opak Sanggar. Yuk ikuti terus ya. Terkait dengan salah satu makanan yang merupakan khas dari Kota Blitar itu sendiri. Nah, sekarang saya berhadapan dengan salah seorang pelaku usaha tersebut. Kalau Blitar dengan Ibu siapa? Nama saya Bu Soleka. Iya. Bikin kerupuk gambir. Kalau istilahnya Pak Gambir gitu Bu ya. Gambir. Jadi Pak Gambir itu adalah makanan khas atau istilahnya cemilan itulah yang khas dari Kota Blitar gitu ya teman-teman. Sejak kapan Ibu mulai usaha ini? Kalau mikir sejak tuh sudah dari dulu, masalahnya setiap mau lebaran pasti bikin. Iya. Kalau sekarang kan hari-hari dijual, Iya. ya nggak banyak. Tapi kalau bikin yang banyak tuh mau lebaran banyak pesanan buat rumah-rumahan. Iya. Berarti ini Bu ya, kalau untuk pendistribusiannya, Ibu kirim-kirim kemana gitu mungkin? Pesanan. Pesanan kalau kayak gini. Kalau ada pesanan ya kadang dititip. Kalau mau lebaran itu di toko-toko. Oh, di toko-toko. Di toko-toko banyak yang pesan, itu Iya. banyak bikinnya. Tapi kalau hari-hari gini ya cuman dikit, kan nggak kayak mau lebaran. Berarti masih buat tapi cuma sedikit Bu ya. Oh, gitu. Mungkin kalau teman-teman boleh tahu nih, bahan-bahannya itu apa aja sih Bu Pak Gambir? Ketan, bisa beras, Iya. mentega, telur, jahe. Ya, Oh, santan, pakai santan. Oh, pakai santan juga. Biar nggak lengket. Oh, kan kalau setahu saya kan Pak Gambir kan ada beberapa macam Bu ya. Oh, Pak Gambir dari ketan sama dari apa satunya itu? Pati. Pati. Kalau Ibu sendiri? Ya Pak ketan ya ketan. pati, nggak mesti Oh, tinggal gitu. pesanan. Tinggal pesanannya apa gitu ya. Terus kalau saat ini Bu ada Pak Gambir apa Bu yang Pati. Pati? Ya mungkin kalau teman-teman boleh tahu ya, mungkin bisa diambilkan Bu. Jadi kayak gini teman-teman, Pak Gambirnya itu. Nah, Bentuknya.
kayak gini. Ini kalau ini kerupuk pati, kadang kalau ketan digulung itu. Oh, yang gulung itu, panjang-panjang itu. Kalau dibikin gini agak susah. Kalau ketan enak, empuk itu. Harga jualnya berapa Bu biasanya? Ini 8.000. 8.000. 8.000. Nah, kalau harapanku sendiri terhadap makanan khas dari wilayah Blitar ini terhadap generasi muda, Pak Bu. Ya kalau bisa kan diteruskan, masalahnya ini kalau nggak telaten ya nggak bisa kan, bikinnya pakai cetakan terus sama ini apa, sama kayu bakar kalau orang kampung. Tapi kalau biasanya ya ada yang pakai gas. Kalau bikinnya yang kayak pabrik nggak tahu, masalah modalnya banyak. Terus kalau untuk anak muda sendiri lebih tepatnya gimana? Ya kalau mau produksi Mau melestarikan gitu Bu ya istilahnya. bisa ini. Bisa jadi roda usaha juga gitu istilahnya. Kan ada banyak nih anak muda yang nganggur atau belum dapat pekerjaan, bisa banget nih belajar untuk membuat makanan khas dari Blitar ini. Ya sekian Bu ya, terima kasih atas waktunya. Gitu. Oke teman-teman, tadi kan kita udah jalan-jalan dong ke tempat yang ada di Blitar. Nah sekarang kita bakalan sambungin antara pengembangan muatan lokal terhadap kearifan lokal atau budaya yang ada di Kota Blitar. Nah tadi kan kita udah jalan-jalan nih ke sentra Kendang, terus kemudian ke makam Bung Karno dan juga ke perpustakaannya atau ke UMKM-nya, juga kios-kios yang ada di depannya itu, dan juga di tempat yang terakhir kita pergi ke sentra industri rumahan Opak Gambir atau bahasa Indonesia kerupuk gambir gitu ya. Jadi dari ketiga tempat itu saya bisa simpulkan bahwa itu cukup sebagai muatan lokal yang ada di daerah kita. Mengapa sih seperti itu dan mengapa diambil tiga itu? Karena jika kita lihat dari kendang itu adalah salah satu alat musik yang khas dan juga ciri khas dari Kota Blitar sendiri. Dan di Blitar ada banyak sekali gitu industri kendang yang tersebar di berbagai wilayah Blitar, baik di kota maupun di kabupaten. Jadi untuk menemukannya saja tidak sulit. Jadi apabila itu dijadikan sebagai muatan lokal, bisa menambahkan pengetahuan siswa terhadap kebudayaannya sendiri dan akan menambahkan jiwa kesenian dan juga untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Blitar. Nah, untuk yang kedua mengenai makam Bung Karno ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu kalau makam Bung Karno itu jadi ciri khas yang ada di Kota Blitar, ya kan? Jadi kepada generasi muda ini diharapkan nih bisa mampu untuk menjadikan wisata di Kota Blitar sebagai wisata nasional dalam skala nasional gitu ya teman-teman. Jadi itu udah pas banget dijadikan sebagai muatan lokal juga, karena wisata merupakan salah satu tolak ukur sebuah kemajuan atau sebuah ketertarikan dunia luar dengan budaya kita. Nah, tempat Bung Karno ini adalah salah satu tempat wisata yang dijadikan sebagai muatan lokal menurut saya. Dan selanjutnya ketiga adalah tentang makanan, lebih tepatnya Opak Gambir atau kerupuk gambir. Nah, Opak Gambir ini adalah makanan yang khas asli dari Blitar yang jarang ditemukan di daerah lain. Jadi udah pasti otentik bahwa Opak Gambir ini adalah makanan khas Blitar gitu ya teman-teman. Nah, jadi jika Opak Gambir ini dikembangkan lagi akan apa istilahnya ya, memberikan wawasan kepada dunia luar bahwa ini loh Opak Gambir dari Blitar. Opak Gambir dari Blitar itu rasanya seperti ini, enak dan sebagainya gitu kan. Jadi apabila ketiga hal itu dijadikan sebagai muatan lokal, pastinya akan mempengaruhi siswa untuk mengembangkan dirinya. Oh, ternyata kearifan lokal daerahku seperti ini loh. Oh, ternyata makanan daerahku seperti ini loh yang tidak ada di daerah lain. Atau oh, ternyata tempat wisata di daerah Blitar itu bagus banget gitu, gak kalah sama daerah lain. Maka dari itu kita sebagai calon guru harus mengembangkan muatan lokal yang ada pada daerah kita. Gitu teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan nih mengembangkan kebudayaan, makanan, serta adat istiadat yang ada di tempat kalian. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari guru mengenai pengembangan muatan lokal terhadap kearifan lokal atau budaya yang ada di Kota Blitar.
Nah, buat teman-teman yang sudah menontonnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.